syukur, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kita masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak ada di tempat ini untuk memuji Engkau. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Kalau ada yang malas, kiranya Engkau ketuk hati kami supaya bisa berkumpul untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah. Tunda
sama Kak Aga. Kami persilakan. Haleluya. Duduk saya. Sama Kak Wan. Iya, duduk. Orang. Shalom semuanya. Dan pagi hari ini kita akan menyaksikan kita kasih Tuhan lewat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah.
untuk kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Selama kesempatan itu masih ada, kenapa kita nggak pergunakan dengan sebaik-baiknya? Amin. Terima kasih. Ya, Arka. Siapa lagi yang mau Akan menyaksikan cinta kasih Tuhan? Arka mau nyanyi minggu depan ya. Dan kalau Opa mau iya, kesaksian. iya, Opa. Tunggu sebentar. Ya, makasih. Shalom. Kita berdua, mama saya baru pulang dari Jakarta karena ada konyannya di sana. Itu melelahkan. Kenapa? Makannya seperti di sini ya, Salatiga ada saparan seperti itu. Tapi anak-anak kita bilang sama kita udah urus buat mami buat ada orang nanti datang dari asuransi kesehatan itu harus ya oke, silakan ya, itu orang datang formulir dia isi pertanyaan ini pertanyaan itu semua tentang kesehatan. Tapi ini semuanya kita harus doa ya. Bila Tuhan asal Engkau mau kita diterima untuk kesehatan asuransi ini. Setelah itu kita ke laboratorium. Di sana dicek, kita punya darah diambil, jantung segalanya. Nah, udah kita tunggu aja. Bukan jantungnya diambil ya. Ya, oke. Tes jantung. Tes jantung. Jantungnya diambil mati ya. Jantung masih ada. Setelah itu berapa hari kemudian Oma dikasih tahu ditolak karena dia ada jantung, ada juga gula. Saya bilang sama Oma, yang kamu tidak diterima, saya juga nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Asal dia tolak kamu juga saya ditolak nggak apa-apa. Udah harus dikasih tahu mana kita. Ya papa bagaimana sih, kita udah urus semuanya. Oke, kita mesti berdoa sama Tuhan. Biar aja nanti seperti itu. Nah, setelah itu berapa hari kemudian lagi dikasih tahu saya juga ditolak. Ya bukan begitu, tapi saya pikir saya udah doa sama Tuhan, saya udah tinggal di sini hampir 25 tahun. Saya sehat. Yang urus semua kesehatan Engkau Tuhan. Saya percaya Engkau yang kasih kita kesehatan. Itu karena ada umur saya di 80. Ya. Itu dia punya ongkos buat kesehatan itu, asuransi buat saya 6 juta setiap bulan. Terus kita berdua kira-kira 10 juta setiap bulan. Enggak apa-apa asal seperti itu ya. Tapi Tuhan enggak mau. Tuhan mau kita Mengandalkan dia. ya itu. Nah, saya kira juga Om mau kasih tahu juga apa Tuhan bilang sama dia. Ini tangannya dingin loh. Tuh dingin sekali. Megang mic udah gemeteran. Terus saya pegang panas lagi karena ada istri yang memegang tangan itu. Tangan macam itu. Memang Tuhan sungguh baik. Saya juga berterima kasih sekali sama Tuhan waktu kita PLT apa KPL? KPLT. Terakhir itu saya
waktu pujian penyembahan itu Tuhan benar-benar saya dengar sekali Tuhan kasih tahu saya, apa engkau nggak percaya aku? Oh, saya nangis. Tuhan, saya percaya engkau. Dulu yang dokter katakan jantung saya masalah, Tuhan kasih jantung yang baru. Loh, kok sekarang mau asuransi? Itu anak-anak itu mau memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Kemarin itu udah bilang ditolak, dia masih suruh saya, Mami diet ya, makan rebus-rebusan katanya. Semua rebus, jangan ada minyak katanya. Anak-anak bilang begitu. Terus biar nanti kadar kolesterol yang lemaknya itu bisa turun dan juga gulanya turun. Terus saya bilang, saya nggak mau masuk asuransi. Kenapa? Kenapa Mami? Loh, Mami harus kan? Saya bilang saya nggak mau. Tuhan bilang sama saya, apa engkau nggak percaya kepada aku? Saya percaya. Kenapa? Kamu mesti ingat waktu sebelumnya kalau menyatakan dokter udah give up, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang menolong saya, kasih saya jantung yang baru. Sampai hari ini saya sehat. Kalau kolesterol karena kita rakus, ya kan? Makanya yang enak-enak, yang berlemak-lemak. Kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, jangan makan minyak lagi, kurangin minyak, ya. Pasti kolesterol itu akan lari daripada kita, amin. Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Tuhan itu sungguh baik. Saya benar-benar merasa diberkati ikut PLT itu luar biasa. Saya ngerasa itu hati yang sedih bisa jadi gembira. Karena apa? Benar-benar itu firman-Nya, lawatan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nikmati sungguh-sungguh. Saya melihat anak cucu-cucu saya semua pada pelayanan. Oh, saya suka cita sekali. Saya datang, lihat mereka ada sendiri-sendiri untuk pelayanannya. Ada yang nari, ada yang apa. Itu Tuhan luar biasa. Saya sungguh ngelihat kemarin terakhir saya lihat anak saya pada nari. Wah, enak sekali narinya. Saya mau deket anak saya. Saya ikut nari juga di depan yang terakhir. Wah, gembira sekali. Itulah Tuhan sungguh luar biasa. Hati yang gembira adalah apapun sakit kita, apapun masalah kita, kalau kita lakukan dengan hati yang gembira dan bersyukur kepada Tuhan, itu masalah penyakit apapun tidak ada lagi. Amin. Itu ya, yang mau tambah lagi? Oh, udah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Opa yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita pujikan yang mengatakan mengasihi Tuhan. Mengasihi
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Supaya jemaat makin berdiri ya. Kami serahkan kepada hamba. Mari kita berdoa sebentar, kita akan mendengar firman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, ubah kami, kesombongan kami, ego kami. Kami siap Tuhan dibentuk, kami siap dihajar oleh Engkau Tuhan. Tuhan, ubah kami pada pagi hari ini Pak, menjadi anak-anak-Mu Bapa yang mau dengar-dengaran apa kata-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini, Bapa yang baik. Terima kasih, berbicaralah untuk kami semua Tuhan melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana pagi hari ini? Seminggu ini ada sukacita? Pasti kalau yang sangat kalah pasti capek ya. Oma nggak merasakan sekali warawiri kayak gangsing. Duduk kesana kesini. Sungguh luar biasa. Memang saya sangat bahagia, sangat bangga punya cucu-cucu seperti kalian. Terus maju bersama Tuhan, ya.
lelah-lelah ada sukacita, ada hasilnya. Tapi jangan nanti udah mulai kuliah, jangan lemas ya, harus semangat. Karena semangat itu membuat kita menambah vitamin energi kita di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan sungguh luar biasa. Saya mau sedikit saksian sebelum firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman-Nya adalah masalah membawa berkat. Kenapa? Saya katakan seperti itu. Kita berdua merasakan seperti itu, luar biasa. Mungkin semuanya sudah mendengar kesaksian dari kita berdua mengenai ATM-nya yang habis diambil penipu. Tinggal 2.625. Tapi kita mengucap syukur, memang segi ada. Tapi saya berpikir, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih membuat saya lain kali harus berhati-hati, harus waspada. Terus saya berpikir lagi, itu bukan, kita berdua berpikir itu bukan uangnya kita, tapi uangnya Tuhan. Kesalahan kita juga, saya bilang Tuhan, saya minta ampuni saya Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti ada bisikan dari Tuhan. Ini sama sekali saya nggak dapat. Setelah selesai dia berbicara, baru saya ngerasa hati saya ini nggak enak. Tapi sudah telat, semuanya sudah bilang. Saya tetap bersyukur, tetap gembira. Karena apa? Kita ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar cari Dia. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan, apapun itu. Untuk ngelewatin tiap hari, saya serahkan sama Tuhan. Tapi Tuhan gak akan pernah membiarkan hidup kita ada masalah, hidup kita kesusahan. Enggak, kita berdua gak ngerasakan itu. Memang pusingnya ada, tapi gak ngerasakan, tetap aja mengalir. Berapa seminggu? Ya yang 2 minggu yang lalu ya yang ya. Nah, kita 2 minggu yang lalu dapat kabar dari teman kita Ferry Kasper, karena kita ada kejutan dari Blasting. Kita dapat uang dari Blasting berlipat-lipat uang itu yang hilang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan itu sangat. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita tidak mulutnya mengeluh, ngomel, berdumel gitu ya, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Tapi gitu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan beri kita kejutan-kejutan. Lalu kemarin kita baru dapat semuanya itu uang, kita bayar itu uang-uang yang kita harus bayar. Saya hitung-hitung bahkan lebih dan lebih. Itu kita semua, apalagi yang sekolah, yang punya pekerjaan, yang punya usaha, ya, andalkan Dia dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti oke. Nggak akan pernah kita ada masalah. Masalah bukannya nggak ada, tapi masalah itu ada membuat kita semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Kalau kita benar-benar serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama hidup kita andalkan Dia setiap hari. Dalam kehidupan kita, dalam kuliah kita, apapun skripsi, proposal itu kecil bagi Tuhan. Kalau kita cari Dia, amin. Jangan bilang, aduh proposal saya belum tembus. Tapi dia nggak berdoa, firman-Nya nggak dibaca, ya kan? Apa yang didapat? Nggak dapat apa-apa. Yang ada stres, benar-benar stres itu. Karena saya pernah dapat, saya punya
cucu itu ada satu anak sangkakala. Lah itu dia andalkan dirinya sendiri. Dia nggak cari Tuhan. Ya lama dia pulang, dia bilang saya mau pulang. Saya nggak bisa, nggak boleh pulang. Saya bilang kamu nggak boleh pulang, kamu harus selesai. Nggak Oma, saya nggak bisa apa-apa. Bisa, saya bilang. Terus akhirnya tiap malam saya telepon dia, sampai jam 12 malam saya telepon. Kamu lagi apa? Dia diem. Kamu lagi apa? Lagi nonton Korea. Aduh, saya bilang, lah kamu mau ujian skripsi, kamu sempat nonton Korea? Enggak Oma, saya mau pulang. Nggak bisa, kamu nggak bisa pulang. Lalu saya kumpulin teman-teman yang lain, teman-temannya, ayo bantu dia. Kan mereka yang lain udah lulus, dibantu. Saya bilang, kalau dia udah lulus aja saya suruh dia pergi jauh-jauh dari saya. Ngeselin itu, saya bilang gitu. Terus udah dia dibantu semuanya, selesai. Kenapa? Waktu itu dia salah, nggak cari Tuhan, carinya orang Korea. Ya nggak nyambung, ya kan? Orang Korea itu siapa? Ya kan? Yang dicari harus Tuhan Yesus. Cari dia, berdoa, minta pertolongan sama dia, pasti Tuhan menolongnya. Udah dia cari Tuhan Yesus, dia berdoa, Tuhan buka jalan. Oh Tuhan sungguh luar biasa. Saya ngerasakan Tuhan itu sungguh teramat baik dan luar biasa. Makanya semua yang kita pada pagi hari ini andalkan dia dalam kehidupan kita. Udah pasti yes, oke. Amin. Udah pasti itu. Udah pasti. Seperti kita berdua. Kalau untuk saya sendiri, saya nggak mampu di mimbar ini, tapi Tuhan mau saya mampu. Amin. Itulah, jangan pernah ragu lagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia selalu ada buat kita. Yang ngerasa jauh sama Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi kalian yang jauh sama Tuhan. Nggak cari dia nggak bisa dekat. Kalau kita cari dia, kita bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Mari kita sama-sama berdoa. Semua sudah buka firman-Nya? Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama sudah ada. Hitungan ketiga kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Itulah yang dalam firman. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kita lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dia 40 tahun di padang gurun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Inilah tema pada pagi hari ini, masalah menjadi berkat. Dari pertama, sebelum berjalan, seluruh perjalanan yang kau lakukan
kehendak Tuhan. Sekarang saya mau katakan, semua masalah yang ada bukan dari Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan bisa memakai masalah untuk menyadarkan kita supaya bertobat, membentuk dan mendewasakan kerohanian kita. Itulah masalah bukan dari Tuhan. Jadi tetapi Tuhan bisa memakai masalah untuk menyadarkan kita supaya bertobat, membentuk dan mendewasakan kerohanian kita. Apa masalah kita dalam kehidupan kita setiap hari? Mungkin sekarang ini yang kita rasakan, ada orang yang melukai kita, yang membuat kita damai sejahtera kita hilang. Setiap hari kita bertemu mukanya sampai enak-enak, ya kan? Udah enak-enak pakai muntah lagi, ya kan? Ya, wah, rasanya sebel banget. Kalau bisa dia nggak ada di depan saya, kalau nggak bisa lagi dia nggak ada di dunia ini, sampai begitu bencinya. Itu masalah ada di hati kita. Bagaimana kita cara mengubahnya? Masalah itu kita harus ampuni dia. Bagaimana caranya ngampuni dia? Nggak mungkin kita bisa mampu untuk ngampuni dia. Dia begitu jahat, begitu melukai hati saya. Setiap saya lihat mukanya, terus dia lewat lagi di sana, tadi sampai sebegitu itu. Caranya apa? Berdoa, minta Roh Kudus bantu saya Tuhan Yesus. Saya nggak bisa tanpa Engkau. Dia bantu enggak? Pasti bantu. Kalau kita sudah berdoa minta sama dia, pasti Tuhan buka jalan. Tapi kalau kita tiap hari terluka, dan ada dendam di hati kita, hati-hati kalau kita udah punya dendam dan berakar. Teman saya baru meninggal dunia, tapi dia udah beri pengampunan dia baru ini. Kalau enggak, ada lagi satu lagi, dia 22 tahun dia benci. Dia benci sama siapa? Suaminya sendiri. Saya heran kok satu rumah bisa benci sampai lama begitu. Saya bilang, kenapa kamu benci suami? Katanya dia selingkuh. Oh, Pak, kamu gak ampuni dia. Saya gak bisa ampuni dia. Tapi dia bisa bersama sampai 22 tahun. Luar biasa. Dia jatuh ke dokter katakan stadium 4 kankernya. Terus saya bilang, kenapa kamu bisa begitu? Ampuni dia. Ampuni dia. Kalau kamu gak ampuni dia, kamu akan menderita. Terus kamu panggil pendeta kamu di sana dekat untuk bicara sama gembala setempat. Terus dia dengar apa yang saya katakan. Dia panggil gembalanya. Dia cerita tentang suaminya. Ya, satu gereja nggak tahu masalahnya. Cuman dia sendiri yang tahu. Mungkin sama keluarganya yang lain. Terus dia bilang dia mau mengampuni suaminya. Nah, suaminya dipanggil. Suaminya nggak tahu istrinya benci sama dia. Loh, kok bisa nggak tahu? Kalau orang benci dikasih makan nggak suami? Dia bilang, saya kasih makan, katanya. Semuanya saya kasih apanya. Oh, bisa begitu ya. Kalau saya nggak suka, saya nggak bisa kasih makan. Bagaimana bisa kasih makan lihat orangnya kayak gitu? Kecuali kita mengampuni dia. Terus dia nggak mengampuni, bilang sama suaminya selama itu dia seperti ini, dia benar dendam sama suaminya. Apa?
Terus terjadilah pemulihan. 2 hari kemudian dokter cek dia punya cancer. Stadium 4 jadi stadium 2. Luar biasa itu Tuhan Yesus. Kalau kita belajar mengampuni, ada mukjizat, ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang dia udah sembuh dari kankernya. Itu luar biasa, mereka happy ending. Jadi bulan madu kedua mereka suami istri. Selama 22 tahun bulan madu dia gak ada ya kan. Sekarang dia udah sembuh, jadi ada sukacita mereka berdua. Dia bilang, dia telepon, Angel, terima kasih ya. Saya bilang, jangan terima kasih saya sama Tuhan yang begitu baik sama kamu. Kalau enggak, kalau kamu enggak, Tuhan enggak mau pakai kamu sudah enggak ada, stadiumnya sudah 4. Mau apa lagi, tinggal tunggu ya. Tapi Tuhan juga baik, makanya yang enggak mungkin menjadi mungkin. Mujizat itu selalu ada bagi anak-anaknya yang percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Setiap orang bisa menjadi sombong melalui masalah. Hendaknya kita sadar bahwa manusia memiliki keterbatasan. Jadi jangan sekali-kali kita mengandalkan diri sendiri. Itu mengandalkan diri sendiri itu termasuk sombong. Dia gak percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan dia. Itu. Apapun masalahnya kita, itu saya kembali katakan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tergantung kamu mau ketuk gak? Kamu bilang ketuk, pintu dibukakan. Cari kamu mendapat. Nah, kalau kamu gak ketuk-ketuk, ya kan? Ya bagaimana bisa masalah itu hilang? Itulah kehidupan kita. Ingat, masalah yang ada. Jangan kita ngerasa diri kita itu bisa pulihkan. Tanpa Tuhan gak bisa. Masalah itu gak bisa hilang. Kalau ada Tuhan bersama kita, masalah itu beres. Apapun masalah itu. Amin. Aminnya pelan, jangan kantuk ya. Amin. Amin. Jika kita punya banyak uang, tidak setiap masalah bisa diselesaikan dengan uang. Itu. Kalau biar kaya sedikit, kaya yang luar biasa, uangnya di ember ada uang, di bantal ada uang, terus di tempat jok-joknya uang semua. Gak bisa. Gak bisa. Jika kita punya banyak uang, gak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang orang punya uangnya banyak, yang saya katakan di ember ada, di sana ada, di bawah bantal ada, di bawah jok ada. Aduh, kalau ada kita ke sana ya. Tapi dia gak kasih tahu kita, jadi kita gak bisa kesana. Nah kalau ada itu, dikasih corona aja mati. Benar apa benar? Sakit corona, nyesek-nyesek, putus napasnya. Itu uangnya dia nggak kasih tahu kita nggak bisa dapat. Ya. Jika kita memiliki kepintaran, ada yang lebih pintar dari kita. Apa yang membuat kita sombong? Gak ada, nanti gak bisa. Ingat, sombong itu paling dibenci sama Tuhan. Tuhan gak ada dalam kehidupan kita kalau kita sombong. Amin. Jika kita memiliki kekuasaan, ada yang lebih berkuasa dari kita. Ada yang lebih berkuasa dari kita. Jadi kita satu-satunya hanya dekat sama Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masalah akan membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita mengikuti Tuhan karena mengasihi Dia atau karena mengejar berkat-Nya? Kalau
kita hanya mengejar berkatnya, gak ada kesetiaan dalam hidup kita, gak ada ketaatan dalam hidup kita, dia akan bisa terjatuh suatu saat nanti. Kalau kita hanya mengejar berkat, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Ya dia datang tiap minggu ke gereja, ya dia berdoa sama Tuhan, dia baca firman, tapi doanya dia minta berkat, terus berkat. Dia nggak mendoakan orang lain, dia nggak mengasihi orang-orang yang di sekelilingnya. Berkatnya dia tumpuk sendiri. Dia nggak punya kasih yang daripada Tuhan. Suatu saat, karena penghakiman itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita ya. Suatu saat dia akan terjatuh. Kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Kalau kita ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus jauh dari Dia? Jangan pernah itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Wah, antumnya udah mulai hilang. Jika saat ini kita sedang menghadapi masalah, rendahkan hati kita, introspeksi diri, perbaiki jika ada kesalahan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Saya ulangi, jika saat ini kita sedang menghadapi masalah apapun itu, rendahkan diri kita, introspeksi diri kita, perbaiki hidup kita, kesalahan kita, terus kita bersandar di bawah. Kalau perlu kita berlutut malam-malam, Tuhan ampuni saya. Pasti kita tahu perbuatan kita yang gak baik apapun, berlutut, Tuhan ampuni saya, perbaiki hidup saya ingin terus lagi dekat dengan Engkau. Tuhan tolong saya. Ditolong sama Tuhan? Tolong pasti. Cepat lambatnya Tuhan pasti tolong kita. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3, bukan Wahyu sana ya, Wahyunya firman. Wahyu 3 ayat 19. Maaf, itu gak jatuh Pak. Kamu udah gemuk jatuh, bahaya. Sudah? Wahyu 3 ayat 19. Mari kita yang udah dapat kita baca bersama mungkin. Oh udah. Setiap itu dia langsung keluar ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, yang kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Kenapa kita tunggu ditegur, dihajar Tuhan, kalau kita bisa lakukan sendiri tanpa ditegur dan dihajar? Harus sekarang perbaiki diri kita, berubah untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan ya. Tuhan nggak perlu itu, untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang saya kemarin juga di rumah, anak saya yang nomor 2, mami saya kesel, anak saya begini, begono, begata, begitu, begeti, panjang sekali sampai lingkaran itu penuh. Saya kesel mami. Gak usah kesel. Kenapa gak usah kesel? Anak-anak seperti itu ada di diri kamu. Kalau diri kamu berubah, anak-anak berubah. Loh kok mami mah bisa begitu ngomongnya? Ya, kamu gak rasa. Cara kamu bicara, cara kamu menempatkan dirimu sebagai orang ibu,
itu seperti apa? Oh, dia nangis. Iya, Mami. Ya, jangan kamu salahkan anak-anakmu atas kesalahan yang gak dia lakukan. Yang kesalahan yang dia lakukan itu karena kesalahan orang tua. Berubah, anak-anak berubah. Iya, Mami. Dia kemarin telepon. Terima kasih ya, Mami. Mami udah kasih tahu saya. Saya bilang terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan mau perbaiki semua anak-anakmu. Kalau Tuhan gak mau perbaiki semua, di zaman sekarang, di Jakarta, pergaulan semua gak baik. Bukan karena di sini juga gak, di sini baik, di sini juga, tapi agak kurang, gak seperti yang di Jakarta. Mereka semua ada bicara, ada senda gurau, ada bercanda, ada peluk-peluk. Tadinya jalan-jalan, saya lihat jalan gini, gak lihat muka sama muka. Ini apa ini? Saya bilang ini udah benar, saya lihatin. Saya tunggu dia bicara, saya gak mau bicara. Akhirnya dia bicara. Sekarang semuanya baik. Sungguh Tuhan luar biasa. Jadi barang siapa ku kasih, iya, ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekarang saya terakhir mungkin 2 firmannya. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sekali lagi, masalah itu bukan kegagalan buat kita, tapi masalah itu membawa berkat buat kita. Amin. Amin. Wah, Cipri sekarang suaranya udah gede. Saya suka sekali sama Cipri itu. Cuman sayangnya kalau dia di TikTok goyangnya kurang gitu aja. Begini doang, dia begini doang goyangnya. Coba Cipri harus ganti. Kalau kamu goyang gitu doang, TikTok nggak ada yang mau pakai kamu. Harus gayanya goyangnya di atas lagi, jangan ke bawah terus. Saya bilang, ya Allah katanya. Sudah, Roma 11 ayat 36. Mari kita sama-sama lagi baca. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana Cipri? Sukacitanya penuh? Amin. Dulu Bang, boleh saya cerita sedikit Cipri, boleh? Oh. Dia datang weekend ya. Dia datang, dia diam. Mukanya percis deh. Percis apa ya? Jangan diajak ngomong. Nanti dia marah. Begini dia datang. Terus dia beri makan. Ya Allah. Terus dia sambil pegang ini, dia punya perut. Oh, dia tusuk-tusuk gitu. Sakit ya. Dia punya sakit. Saya bilang kalau kamu tusuk-tusuk gitu, tembus lama-lama. Bolong. Terus dia tetap diam terus, dia sakit. Terus kita ngobrol. Dia susah tertawa waktu baru datang. Pokoknya mukanya itu, entah saya pikir kayak siapa ya. Mukanya itu jelek sekali deh pokoknya. Terus akhirnya kita ngobrol, dia mau ngobrol. Terus saya bilang makan, kalau makan juga susah. Enggak. Ini makan itu enggak. Ini enggak, semua enggak doyan. Saya bilang, semua ciptaan Tuhan tuh makanannya enak. Ayo makan sih, Bri. Saya enggak doyan. Makan. Dia makan. Enak kan? Ya, dia makan dia. Makan, banyak makan yang dia enggak suka jadi makan. Ya. Udah itu sebelah kenapa? Terus kenapa kami dia cerita kesaksian tentang dirinya. Pokoknya bagaimana dia kesel dan dia gak suka sama orang sekelilingnya yang menyakiti hatinya. Terus saya bilang, kamu mau mengampuni dia? Iya, saya mau.
Ayo kita berdoa, ampuni dia. Ampuni dia. Dia bilang, iya saya ampuni dia semuanya. Akhirnya dia celeng, mukanya tertawa terus sampai dia nggak mau berhenti ketawanya. Iya, kalau dia ketawa nggak mau berhenti. Bagaimana ceritanya dia ketawa? Siapa yang dengar si Wahyu sama Ju? Kalau dia ketawa, sekali, dia nggak mau berhenti, kayak orang kesedek. Sampai sekarang dia tertawa terus. Terus dia punya sakit hilang. Tuhan angkat sakitnya. Itulah dia. Kita jangan ada dendam sama orang. Jangan ada masalah dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah cepat perbaiki. Biarpun dia salah, kita pertama-tama kita mengampuni dia. Terus kita boleh minta maaf sama orang tersebut. Meskipun kita nggak salah. So what gitu? Ya kan? Itulah firman Tuhan. Kita baca sekali lagi firman-Nya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Ini terakhir. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan, sekarang si Pri bisa memberkati orang ya. Si Pri ya. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Betul ya? Ya betul. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan. Belum. Ke 1 dulu. Ayo kita ini aja. Nggak bisa ya? Ayo kita baca dari firman. Buanglah dari dirimu segala kejahatan. Jangan berdusta. Jangan lagi berdusta. Jangan berpura-pura. Jangan iri hati. Dan jangan menghina orang lain. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Seperti Adina itu. Adina, hai. Selalu haus akan. Ini tulisan Oma jelek banget. Belum keluar ya? Udah. Ayo kita mulai 1, 2, 3 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu segala kejahatan, segala kebatilan, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta saya lihat mukanya yang ganteng, yang cerah mana yang pada pagi hari ini yang gak ngantuk. Okta. Ya sayang. Ya. Tutup firman nah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, berkat-Mu yang melimpah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya jadi berkat, jadi anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan mau serahkan semua waktu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bisa kami berkati Oma yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tidak hanya berlalu sampai di sini saja, tapi sampai kami keluar dari gereja ini Tuhan, dan kami dalam kehidupan selanjutnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada Oma Angel yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kita masing-masing dan kita harus terapkan setiap harinya dan kita lakukan setiap harinya. Dan kita tiba saatnya mari kita mau mempersembahkan berkat. Kita iringi pujian. Kecaplah dan lihatlah. Persembahan dulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya besok depan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan warta gereja. Jumat 3 Februari 2023, ibadah komsel di rumah Ibu Angel, WLK Tata, firman Tuhan Katolik. Sabtu 4 Februari doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 5 Februari 2023, ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas minggu WL Ibu Juarni, singer Kak Lestari dan Kak Novi. Tamborin Kak Linca dan Kak Opni. Pemain musik grup SHD Home. Petugas LCD Kak Wilda. Pelayan sekolah minggu Kak Raul. Ada tambahan pengumuman? Ingat, minggu depan ada perjamuan kudus
Siapkan hati kita, ya, dibereskan. Kalau ada hati kita yang terluka, ada hati kita yang nggak baik, ya. Siapapun yang hendak yang membuat kita luka, ampuni dia. Jadi kita akan menerima perjamuan kudus yang diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Siap semuanya? Kok pelan, banyak orang, 2000 loh orangnya. Siap semuanya? Nah. Mari kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, doa syafaat saya minta Kak Reda untuk doa syafaat, doa berkat saya minta Oma Angel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah dibawakan oleh Oma Angel Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan tidak begitu saja Tuhan, bahkan setiap harinya selalu bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja kami Tuhan di tempat ini Tuhan, gereja GSCPD El Shaddai Home Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap program yang di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Setiap apa yang dipergumulkan Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Tuhan. Dan juga Tuhan kami menyerahkan jemaat di tempat ini Tuhan. Banyak jemaat yang belum hadir Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Kau urapi hatinya Tuhan agar mereka Tuhan dapat hadir di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Opa yang Kau percayakan sebagai kepala sidang di gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dalam masa tua mereka Tuhan. Kau berkati, berikan umur panjang, berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau berkati dalam berhasil Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini Tuhan. Banyak segala bencana-bencana alam Tuhan yang terjadi Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Kau jauhkan dari segala bencana-bencana alam Tuhan, dari banjir, segala macam longsor Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, dari tingkat atas sampai bawah Tuhan Yesus. Kau berkati bahwa mereka memimpin dengan penuh kasih, penuh keadilan Tuhan Yesus, dengan takut akan Kau Tuhan Yesus, dan selalu mengandalkan Kau di dalam kehidupannya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus, di mana mereka berada Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berkati setiap usaha pekerjaannya. Kau berkati keluarga per keluarga Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin banyak keluarga kami Tuhan yang belum mengenal Kau Tuhan Yesus. Kiranya Kau ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kami memuji kebesaran. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Ajaib Tuhan. Yes. Kau ajaib, kau dahsyat. Kami memuji kebesaran. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita itu harus lewat. Mau pulang dengan mau banget kau. Saja.